Shalom. Sekali lagi shalom. Ya, tentu saya tidak perlu memperkenalkan diri lagi. Bapak Mama yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, sedikit pertanyaan buat kita. Hari ini kita diberi tema setia dan bertanggung jawab kembangkan potensi. Mungkinkah kita sudah tahu kita potensi masing-masing? Kalau pertanyaan ini datang, saya tanya, apakah potensimu? Biasa ketika ketemu tanya yang begitu, ketemu pusing. Siapa potensi apa ya? Saya pernah lihat ini karena waktu masih melayani di tempat ini, ketika saya memberi pertanyaan kepada beberapa pasangan katekisasi pranikah. Coba mari kita mengidentifikasi kelebihan kita masing-masing. Itu lama sekali. Berarti kita bingung. Kita tidak tahu tentang apa yang menjadi kelebihan kita. Mungkinkah ada yang langsung tahu? Beta percaya pasti semua tahu tentang potensinya. Tapi kalau ditanya tiba-tiba pasti pikir-pikir juga, jangan sampai ini bukan potensi. Bapak Mama yang diberkati Tuhan, kalau benar memang dalam diri kita ada potensi, sejauh mana kita kembangkan potensi itu? Dan apakah potensi yang kita miliki ini benar-benar sudah dinikmati orang lain atau hanya kita sendiri yang menikmatinya? Ini pertanyaan yang cukup kuat yang sebenarnya harus kita diskusikan sebenarnya. Kalau kita lihat dalam arti dari kata potensi itu, dia bilang potensi adalah kemampuan dasar yang dimiliki. Kemampuan dasar. Berarti kalau saya membayangkan tentang kemampuan dasar, berarti sejak lahir itu kita sudah diberi. Dia sudah tertanam dalam diri kita. Nanti ketika kita lahir, kita ada dan menghirup udara segar, kita melihat dunia ini, yang diajarkan orang tua itu yang melengkapi potensi-potensi kita. Kalau tidak percaya, mari kita lihat apa sebenarnya potensi yang kita miliki. Lukas 10 ayat 27 jelas. Dia bilang begini. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budinya. Dari kecil katong sudah dikasih kepala yang berisi otak. Otak ini tempat di mana banyak informasi, banyak hal kita rekam dan kemudian menjadi kekuatan kita ketika kita berhadapan dengan masalah atau hal-hal yang membuat kita dalam keterpurukan. Kalau kita bicara juga tentang hati, hati ini justru Tuhan suka kasih dari lahir, atau ada yang lahir tanpa hati. Itu selesai, lahir justru bukan lahir lagi. Itu dia datang dan kembali begitu. Jelas. Kemudian bicara tentang kekuatan. Kita semua punya. Masih kecil juga kita punya kekuatan. Coba ada tidur mengantuk buat anak kecil datang kok dia kaget juga. Pasti kaget. Artinya bahwa dalam perjalanan kita kekuatan segala macam hal, potensi itu ada. Hanya kemudian ketika kita mulai ada di dunia melihat banyak hal, ke arah mana potensi itu kita kembangkan. Ke arah mana potensi itu kita buat supaya berguna bagi orang lain. Kalau di atas dalam kepala ini ada potensi karena akal budi itu, pertanyaannya kenapa sampai kemudian orang lebih banyak berpikir negatif terhadap orang lain daripada positif? Bacaan firman kemarin jelas toh tentang apa? Lupa. Yang lalat jatuh masuk di minyak urapan kan begitu. Lalat kecil jatuh di dalam satu baskom minyak urapan, dia merusak. Artinya bahwa satu hal yang kemudian bisa menghancurkan kehidupan orang lain meskipun kecil. Bisa merusak kebahagiaan orang lain meskipun kecil. Di rumah tangga masalah makan minum saya bisa bercerai. Iya toh? Masalah datang pulang kantor sana kasih senyum saya itu juga bisa masalah.
Terus dikembangkan, kembangkan, akhirnya kacau. Hanya tagal son senyum. Kebanyakan orang terjerat pada hal-hal sepele. Orang ada dalam kungkungan atau dipenjarakan oleh hal-hal sepele. Son percaya nanti lihat sebenarnya ketemu pernah terantuk di batu yang besar kok kecil. Kita jatuh ini tergelincir di batu yang besar kok kecil. Lebih banyak di kecil-kecil, sederhana-sederhana saja. Tapi karena ego, tapi karena son mau kalah, beta nih kepala rumah tangga. Atau mungkin karena son mau kalah, beta nih istri, bekerja tiap hari lu jalan atau mau ngomel. Nah, mungkin begitu sederhana. Atau hal-hal lain-lain, saya tidak usah ngomong. Jangan sampai Bapak Mama bilang ini dia masalah nih. Kalau terlalu banyak saya kasih keluar, jangan sampai tua pemasalah, dia kasih keluar di ini mimbar. Nah, tua ada duduk di depan ini. Bahaya. Pulang son makan deh. Ini soal kan begitu. Ketika Lukas mengingatkan tentang bagaimana kita mengasihi Tuhan dengan segala kemampuan dasar itu, dia mengingatkan, ingat itu semua sudah ada. Tuhan suka kasih, tinggal bagaimana Anda mengelola. Nah, kenapa sampai kita gemit memahami tentang bagaimana baptisan itu dari kecil. Supaya orang tua kawal dia. Supaya orang tua bimbing dia. Ada banyak persoalan bilang itu bukan alkitabiah, terserah. Tapi gemit memahami itu bahwa kita kawal dia dari kecil. Tanggung jawab orang tua berdiri, serahkan segala macam. Kebetulan ada adik kecil di sini. Dan kita semua pernah kecil. Kita jadi seperti hari ini karena orang tua. Karena dia isi banyak hal. Makanya ada satu pepatah atau apa dia bilang. Bahasa bijak lah. Kalau kemudian Anda bertemu dengan seseorang yang setiap harinya bikin kejahatan, Anda tidak perlu marah, tapi Anda pahamilah bahwa yang di kepalanya yang diisi itu hanya hal-hal yang marah-marah saja dari kecil. Maka dia akan kasih keluar manifestasi emosi semua yang keluar hanya itu. Karena dia tidak punya bank data yang baik-baik, kan begitu. Karena di rumah tidak menyimpan kata-kata yang manis. Di rumah hanya menyimpan emosi, amarah, maki, segala macam. Sehingga ketika anak-anak mulai bermaki, ketong ketawa. Padahal sebenarnya ini ada gambaran dari dalam rumah. Orang tua marah, dia rekam. Kan usia 1 sampai 6 ke berapa tahun itu menurut ilmu psikologi itu kan ilmu waktu terbaik untuk dia meniru, kan begitu. Orang bilang usia-usia emas, merekam dengan baik jejak dan perjalanan orang tua. Bapak mama yang diberkati Tuhan, jika demikian, dia mengingatkan kepada kita bahwa potensi ini menjadi hal yang berharga. Maka ada firman bilang itu, sebenarnya ingat cerita tentang Lazarus ya, mati dan kemudian Marta dan tentang Yesus ada di dalam rumahnya bercerita dengan Maria dan Marta gitu. Terus Yesus bilang apa? Maria, sebenarnya Marta, sebenarnya lu terlalu sibuk dengan semua hal-hal yang sederhana ini. Sehingga kemudian lu urus barang-barang yang kemudian bisa diambil kapan saja. Tapi bicara tentang firman ini kan sesuatu yang masuk di kepala, tertanam di hati, orang bisa ambil begitu. Kalau bicara makan minum, bicara harta benda, kapanpun orang bisa ambil. Orang tidak kasih kita makan, katong susah dan segala macam. Tapi bicara tentang pengetahuan, bicara tentang informasi tentang iman, itu ada di kepala, terekam dengan baik, tersimpan di hati dan tidak ada satupun yang bisa ambil. Firman bilang ngengat dan karat. Kalau katong kumpul harta-harta di dunia, ngengat dan karat bisa menghancurkannya. Kan begitu firman bilang. Tapi kalau bicara tentang iman, bicara tentang pengetahuan akan kebenaran Tuhan itu sana bisa. Siapa mau ambil? Atau ada yang bisa ambil ilmu pengetahuan Anda? Tidak bisa. Itu terekam dengan baik. Bapak mama saudara-saudari kekasih-kekasih Tuhan sekalian. Jika memang demikian, ini sesuatu yang berharga, mari kita inventarisir hari ini. Kita harus bikin apa?
Katong sudah lakukan apa dalam perjalanan hidup kita? Saya sedikit menyampaikan bahwa kan dalam perjalanan hidup kita ini ada dua waktu sebenarnya. Waktu yang subjektif dan waktu yang objektif. Waktu yang subjektif itu waktu yang diberi rasa. Waktu yang dikasih apa? Dia berkesan. Waktu yang objektif itu waktu yang berjalan berdasarkan saya lahir, saya bertumbuh 1 tahun, 2 tahun, kemudian 16 tahun, 20, sekarang sudah di sekian tahun. Waktu yang berjalan berdasarkan kalender. Kalau katong hanya hidup berdasarkan kalender, terus perjalanan kita tidak ada dalam waktu yang kemudian berkesan bagi orang lain, sebenarnya perjalanan kita itu sia-sia. Mungkin saya pernah kasih tahu bahwa dalam bahasa Yunani itu bilang kairos dan kronos, kan begitu. Kairos itu bicara tentang waktu yang berharga, waktu yang kemudian berkualitas, sedangkan kronos itu kronologi, yang waktu objektif tadi. Dia hanya jalan berdasarkan, ya sudah, yang penting dia bukan berkualitas tapi kuantitatif. Hadir saja cukup. Artinya selalu mungkin kalau dalam ibadah ada yang tendes-tendes itu kan hitung jiwa. Kemudian kalau ketong review kembali dari mungkin 300 orang, berapakah yang pulang melakukan kebenaran firman? Ini juga perlu evaluasi, mungkin ketong juga bisa refleksi. Saya yang dengar firman ini pulang saya buat ke sonde. Saya pulang saya lakukan ke sonde. Nah, hari ini kita diberi kekuatan itu, bahwa kita harus tetap setia dan bertanggung jawab kebanggaan potensi, karena potensi itu sudah dari lahir Tuhan kasih. Hanya kadang-kadang katong sana memanfaatkan saja. Katong sana buat. Kita ini pintar loh. Sana ada orang yang bodoh di dunia ini. Sana ada orang yang berkekurangan di dunia ini. Semua punya kelebihan. Tuhan sudah taruh, Tuhan sudah titip. Hanya pengelolaan itu saja yang kita belum maksimal. Karena ketika kita ada duduk di sebuah tempat untuk sekolah begitu contohnya, kan lebih banyak ketong lihat sekolah ini sebagai apa? Istilahnya perlombaan begitu. Anak-anak di sekolah selalu ketong tanya ranking berapa? IP berapa? Pasti ada yang tanya begitu toh? IPK berapa? Stres juga kalau ketong bandingkan orang lain toh, stres. Tapi setelah kuliah, coba cek bye-bye. Yang IPK tinggi dong ke mana? Ada yang bilang gini, lihat dong, itu anak dia sudah terlalu berkembang waktu kuliah mah. Wih, dia su PNS oh. Atau dia su bikin usaha ini oh. Mulai orang berpikir, bukan berarti yang sekolah kemudian setelah ini bilang, sudah Pak Pendeta baru harus bilang jangan terlalu belajar, tidak juga. Artinya jangan anggap remeh orang. Semua orang punya kemampuan. Hari ini dia tidak maksimalkan kemampuannya, tapi suatu saat dia bilang saya juga bisa ke dia. Saya juga mampu. Kenapa kemudian orang tidak bisa? Karena dia ditendes oleh banyak bahasa. Dia mau berkembang. Sudahlah, sebentar saya begini bilang begitu. Tapi ketika dia sadar bahwa dia punya potensi, dia akan bangkit. Dia akan naik terus. Saya bisa. Saya mampu. Nah, kebanyakan itu dengar ini, telinga. Mari kita lihat di ayat ini bilang apa. Ada seorang bangsawan yang kemudian mau dilantik menjadi raja toh dalam cerita ini. Sebelum dilantik ada masalah toh. Ada beberapa orang datang bilang kami tidak setuju. Kami tidak mau dia untuk jadi raja kami. Berarti ada masalah, ada orang kasih bahasa, dia sudah dengar, bahkan ada orang protes. Biasa ketemu begitu juga. Mau jadi majelis, sudah datang bahasa bilang dia punya pengalaman hidup buruk. Dia pernah buat salah begini, dia pernah salah jalan. Terlalu banyak itu. Akhirnya orang mau jadi majelis, orang bilang begini. Apakah saya akan menjadikan dia sebagai panutan? Hei, ingat orang punya masalah pasti ada.
Coba hitung, kalau mau hitung dari kecil ketemu masalah terlalu banyak. Pencuri juga ada toh. Saya masih kecil juga mencuri juga. Bab tua dong kalau salah taruh uang habis. Habis. Kalau orang mau ukur masa lalu, ya kita juga pernah mencuri, tapi belajar bahwa itu keliru, kan itu salah. Maki, saya juga pemaki hebat dulu. Bajingan punya. Orang bilang mulut pisau silet. Tapi perkembangan itu bisa ditekan. Hal-hal yang tidak bermanfaat pun bisa ditekan. Saya tidak bisa dan tidak pandai lagi menggunakan kata-kata buruk itu. Karena apa? Sudah ditekan dan dihilangkan. Jadi kalau orang ada lata kok kaget, bamaki, itu berarti ini terekam dengan baik. Memorinya baik untuk kata-kata itu. Jadi kalau nanti kemudian ada yang kasih tusuk di pinggang, kemudian dia tidak hanya kaget, tapi ada kata-kata penghiburan juga yang keluar begitu tajam itu. Nah ini, ada masalah di sini. Rekamannya suara-suara angin dong terlalu banyak begitu. Orang bilang tidak jernih dia pun suara rekaman begitu. Banyak hal ada dalam kehidupan kita, masalah tidak bisa kita hindari. Orang sekolah juga, mungkin kita mau sekolah dari kampung, kita mau keluar, orang bilang ini, kau orang tua siapa? Bisa kasih sekolah dia. Itu bahasa kasih kacau ke tumpung kepala. Kau dia siapa? Dia mau pergi sekolah di Kupang. Kau ini SD saja nilai. Nah, mulai dikasih bahasa. Sama kayak ini cerita, tuh bangsawan ini dikasih bahasa. Dia tidak bisa jadi pemimpin kami. Dia tidak bisa, Pak. Kalau bisa batalkan saja. Tapi cerita ini bilang, bangsawan ini tidak fokus kepada kata-kata orang yang banyak itu, dia tetap pergi menjalankan tugas itu. Ini mau bilang begini, kalau ketong dapat bahasa, ketong fokus di itu bahasa, ketong berkembang. Ketong tidur dari itu bahasa, ketong bisa jadi pemimpin. Karena orang bilang ketong ini cemen. Begitu. Ketong mampu mengelola sebuah emosi. Atau ada yang pernah terima masalah? Semua orang pernah. Semua punya masalah. Semua punya persoalan hidup. Hanya kalau mau terima berhadapan itu masalah, lebih baik bilang Tuhan, angkat sudah. Iya toh? Cabut saya Tuhan dari kepala sini. Supaya saya supaya aman Tuhan. Justru itu yang Tuhan bilang, tidak, kamu punya potensi. Saya kasih kamu kesempatan hidup ini, kembangkan potensimu. Berhadapan dengan masalah, jangan buat masalah itu menekan kita. Tapi justru balik, naik dan bermain di atas masalah itu. Kasih tunjuk. Lu bisa lebih kuat dari beta. Kenapa? Karena Tuhan kasih ini. Tuhan kasih akal supaya kita kreatif dalam berhadapan dengan sebuah masalah. Iya toh? Kalau seandainya orang palang jalan di sini, ini depan ini contoh. Terus kemudian bilang saya tidak bisa pergi gereja karena orang palang jalan di situ. Justru ini gereja jadi kosong. Padahal ada jalan lain kosong deh. Ada. Dari rumah pelayan situ kan ada jalan. Dari sebelah situ juga ada jalan. Dari pisang-pisang itu juga jalan toh. Karena tidak kreatif melihat masalah, maka kalau orang palang jalan di situ kita bilang sudah Tuhan, saya tidak bisa pergi gereja karena ada masalah, jalan tidak ada lagi. Padahal semua jalan ada. Hanya tidak bisa melihat jalan keluar dari setiap persoalan itu. Kenapa? Karena tidak kembangkan potensi itu. Sehingga ketika dapat masalah menangis lebih banyak di rumah. Tuhan. Nah gitu toh. Hati terlalu halus ke terigu jadi. Menangis lebih banyak begitu. Menangis sampai satu malam. Maka itu lagu keluar, ada yang menangis satu malam tuh mungkin itu. Kenapa dia menangis satu malam? Karena dia jalan dari Oeba Pitarus. Jauh toh, begitu. Bisa saja. Soal kita ada di situ. Kita terlalu memberi fokus kita kepada apa? Persoalan hidup ini.
Coba perhatikan baik-baik. Pikir itu jembatan tuh aman? Belum. Jembatan mana? Liliba. Wih baik, sudah taruh tembok besi itu tinggi. Lihat baik-baik, ada pintu. Coba jalan lihat baik-baik, saya sudah lihat ada pintu. Pakai gerendel begini. Itu kan pintu menuju keabadian tuh. Coba lihat baik-baik. Bapak mama dong lewat, saya pernah perhatikan toh. Saya coba memperhatikan, saya lihat, wah ada peluang ini. Tapi bukan untuk saya. Begitu. Ada peluang. Ya kalau orang seputus asa, yang lubang kecil terus saya masuk. Saya lihat itu juga kalau badan halus masuk. Tapi kan bukan mau kasih tahu tentang itu. Bukan hanya di Liliba, banyak tempat orang bisa lakukan itu. Tapi kan justru kita ini kan Tuhan kasih kehebatan begitu hebat luar biasa dalam diri kita, tapi kita tidak kasih keluar. Anda tidak kreatif mengelola emosi Anda. Anda tidak begitu pintar untuk mengelola hati Anda. Kenapa? Karena pasrah. Selama ini dengar orang pun bahasa, dengar itu bahasa tendes Anda dalam rumah dan Anda tidak keluar dari dalam rumah lagi. Padahal justru lawan. Saya pernah kasih contoh toh, ini selalu saya ulang-ulang. Mohon maaf kalau saya tanya ulang lagi. Tahu berenang semua? Hah? Oh tidak semua menjauh, berarti kebanyakan tidak tahu berenang. Anggap saya begitu. Maukah di musim angin timur keras begini saya ajak pi rote? Rote mas talon muda, pi sabu sah. Ngeri kawan. Menangis yang ada nanti. Kenapa kita menangis? Karena takut tenggelam. Tapi ketika kita tahu berenang, kita adalah peselancar hebat. Itu bukan masalah, kan begitu. Itu bukan soal. Justru itu permainan. Yang begini nih, saya ini ikan. Saya bermain di air begini. Artinya ketika kita pandai mengelola emosi, kita pandai berpikir tentang ini jalan keluarnya, masalah justru Anda bermain-main di atas masalah itu. Dan orang mau kasih masalah Anda, udah bilang gini, jangan kasih dia, nanti dia ketawa di atas ketemu masalah yang ketong kirim. Justru ketong yang bermasalah, kenapa? Kirim-kirim dia tidak tersinggung, kita yang tersinggung kembali. Begitu. Kita yang marah kembali. Ini soal. Jadi ingat, ketika Anda mau sekolah kah, ketika Anda mau berumah tangga kah, ketika Anda sementara menjalani perjalanan rumah tangga, masalah itu biasa. Yang tidak biasa itu ketika Anda tidak mampu berhadapan dengan masalah itu. Jadi jalan sah. Di Gemit ini bicara tentang pendidikan, ini katong sudah bahasa banyak. Dari 500-an lebih sekolah itu, sebenarnya terpuruk itu hanya puluhan, belasan ke puluhan saja. Hanya karena informasi datang, orang bilang Gemit apa? Sekolah Gemit soalnya bisa bersaing dengan sekolah, siapa bilang? Anda tangkap informasi sedikit, Anda kembangkan informasi itu seperti Anda paling tahu di dunia. Orang banyak bilang begitu. Cek baik-baik dulu. Seolah-olah ini lagi jumlah masalah Gemit Center. Kemarin orang caci maki pendeta semua di situ. Justru Gemit Center kalau tidak dibangun dengan baik, itu soal buat kita. Pemerintah sudah kasih bantuan, kalau tidak selesai pembangun bagaimana? Begitu. Orang tanya, bilang itu uang di mana? Justru dibangun supaya kita punya masalah, nama besar itu tetap terjaga. Terus setelah dari itu bisa dipakai untuk ketemu kebanggaan satu Gemit ini. Orang kegiatan di dalam, uang masuk, segala macam putaran uang itu jalan. Supaya bisa urus pendidikan, urus diakonia, urus ini, urus itu. Tapi karena orang lebih banyak di kepala kita berpikir negatif itu, dia akan soroti hal negatif saja. Kalau ketemu ada di sini, begitu stop sudah. Nanti Anda pun hidup hanya urus orang pun hidup. Diri sendiri saya sudah bisa urus. Nah itu kalau bahasa kasar orang bilang begitu. Perhatikan diri, urus diri, Anda berkembang, Anda hebat. Maka Anda ketika Anda hebat siap sudah akan ada angin kencang. Dan ketika angin kencang itu datang, jangan marah-marah. Sebab sebenarnya ada cara untuk mengelola marah.
Aristoteles bilang begini, semua orang bisa marah, marah itu mudah. Tetapi marah pada orang yang tepat dan dengan kadar yang sesuai pada waktu yang tepat demi tujuan yang benar dan dengan cara yang baik bukan hal yang mudah. Ini Aristoteles bilang. Tuhan Yesus pernah marah? Sonde? Pernah. Tapi dia tahu bagaimana cara marah yang benar. Bukan pulang dari tempat kerja, lihat meja, di atas meja sudah ada masakan, mulai arwah biru kayak orang kerasukan, lempar piring, lempar gelas, terus tanya bilang, "Mama, masakan di mana?" Masih ada di tajus itu. Aduh, besok terlanjur banting semua barang. Kan tanya dulu, cek dulu. Tapi kalau kebiasaan begitu, belum cek emosi arwah biru. Weh, perempuan. Terus ngomong, iya laki-laki. Terus kenapa kalau kita perempuan dan laki-laki? Lu cuma bisa masak. Masak tuh, gitu. Kalau mau bertengkar tentang siapa masak, siapa makan, siapa minum, siapa yang tidak makan, itu kan waktu habis. Lebih baik kalau tidak ada makan, masak apa tuh? Kenapa tuh mesti marah-marah? Kecuali susah ada apa-apa lain. Marungga juga masih ada di depan rumah. Makan. Ya, kadang-kadang tadi saya bilang, saya ada anak itu di situ. Nah, persoalannya marah pada orang yang tepat. Pada saat apa kau marah? Ya lihat dulu kan, kalau kau lihat perjalanannya dia mungkin akan menyusahkan banyak orang, kasih tahu dia. Kan soalnya langsung juga kalau orang lihat orang buat salah langsung pukul dia mulut, kan tidak. Ini dong. Atau lu kawan jadi kita ngomong bisa soalnya, bisa. Oh nah sudah. Tapi itu punya marah. Kan kadang-kadang ada bilang, "Oh bisa marah." Habis kasih tahu dia bilang, "Aduh." Berarti dia tidak siap sebenarnya. Dia tidak siap. Tanya 3-4 kali, betul. Kalau dia jawab seperti meyakinkan, Anda mundur. Sambil Anda kasih tahu Anda mundur, jangan sampai dia bertangan refleks. Tapi kan dia maksudnya begini, marah pada orang yang tepat itu, kalau orang lain yang membuat masalah, jangan satu rumah yang kena, kan begitu. Anda dapat masalah di sini, mama dan bapak, ketika rapat mungkin ada soal. Kadang-kadang ketemu pulang lepas di rumah tuh, anak bertanya, "Rapat apa kok malam begini?" Ini telinga naik begini. Kan sebenarnya bilang, terlalu banyak orang yang ngomong, jadi memang harus pulang malam. Sederhana naik tidur tuh. Terus waktu ketemu marah terhadap seseorang kan harus tahan kadar juga. Ini kan bicara tentang potensi, tadi bicara akal, bicara hati. Itu barang yang mengendalikan kita, karena dia minta untuk kita mengasihi Tuhan. Sekarang kita bilang ini, amarah dengan kadar yang sesuai. Dia bilang marahlah sesuai kadarnya, jangan berlebihan hingga menyulut masalah baru. Kalau marah orang kan tangan dikunci sana, soalnya usaha begini. Kalau begini kan tandanya reaksi, kalau reaktif mau pukul. Marah. Soalnya usaha begini juga, terus bunyi tangan begini. Terus tanya, "Anda mau olahraga?" Kan begitu. Olahraga tangan jangan yang saya. Ada pohon pisang di situ, baru kita lihat salam dari binjai itu tangan yang patah kok. Gitu. Kadang-kadang kamu sudah cepat melampiaskan emosi kita. Marah di waktu yang tepat. Kalau ketika Anda marah seseorang, Anda lihat dia bisa terima Anda kata-kata kesannya. Kan begitu. Tapi kalau dia lagi belum bisa terima, jangan paksa. Contoh, kalau orang-orang mabuk, Anda marah karena dia duduk tidur di jalan situ. Terus Anda rasa bahwa Anda adalah orang yang berpengaruh situ, Anda ditegur, "Woi, bangun." Jangan kau. Itu dia naik berdiri sekali. Salah-salah botol dia ketemu kepala. Tunggu kapan dulu dia sudah tenang, baru ke rumah. Tadi beliat gua ada tidur, tidur enak. Beliat susama dengan bepun 2 ekor kandang situ. Son tahu nasi yang mana, minuman yang mana. Mungkin omong bye-bye dan kemudian dia akan mengerti.
terus marah dengan tujuan yang benar. Sebenarnya Anda marah untuk apa? Kemudian Anda mau katakan dan tunjukkan apa kepada kemarahan Anda itu? Marah dengan tujuan mengidentifikasi masalahnya apa sebenarnya. Kan tidak semua hal katong harus dengan maki-maki toh. Orang marah, tapi mungkin dia bisa panggil dan dia bisa beromong dengan baik. Dia sementara marah. Kemarahannya itu ditunjukkan dengan ketegasan bahasa yang dia gunakan. Saudara, yang mungkin biasa dibilang kawan. Kata kawan itu dia rubah menjadi saudara. Kata-kata yang tidak lazim sampai di telinga teman kita, mungkin begitu. Saya punya pengalaman, saya pun teman kalau dia marah, selama ini dipanggil kawan-kawan. Tapi kalau dia pakai bapak dan ibu, kami tahu bahwa dia lagi marah. Pak, oh dia marah. Karena kata itu tidak sering dia gunakan. Tapi ketika dia bilang pak, berarti dia lagi marah. Dia mencoba mencari kata yang tepat untuk kemudian dia kasih tunjuk bahwa dia lagi marah. Kan son perlu kasih keluar ini kebun binatang juga toh. Orang tahu juga bahwa dia adalah marah. Dia kemudian berikut yang kelima, marah dengan cara yang baik. Marah yang baik adalah marah yang sepenuhnya berada dalam kendali diri. Ya toh? Ini potensi ini, hati. Ketika Anda marah, Anda tidak bisa mengendalikan diri Anda. Biasa ketika katong sepukul habis orang, katong semaki-maki dia pulang bilang, "Wih, beta terlalu jahat ya." Nah, ada ruang refleksi di situ kadang-kadang. Katong merasa bahwa katong ada dalam kerendahan. Rendah-rendahnya karena kita yang merendahkan diri sendiri. Jadi sebenarnya dia kasih tahu begini, di poin kelima ini, dia kasih ingat, bagaimana cara kita untuk mengelola itu? Kalau Tuhan suka kasih akal kita, Tuhan kasih kita kekuatan, Tuhan kasih kita hati, maka dia ingatkan kepada kita. Kalau seandainya Anda berhadapan dengan orang marah, orang yang membuat Anda tersinggung, orang yang membuat Anda tidak nyaman, orang yang membuat Anda ada dalam keterburukan, ketika Anda terima itu bahasa, Anda duduklah. Tapi jangan bereaksi untuk berdiri. Karena berdiri itu tanda perlawanan. Iya toh? Ketika Anda duduk dan orang maki-maki Anda berdiri, Anda mau kasih tunjuk dia, saya lawan. Tapi ketika Anda tetap duduk, Anda tetap bersabar, Anda kasih tahu bahwa saya masih mengendalikan diri saya. Saya masih menguasai diri saya. Saya masih mampu untuk berhadapan dengan kata-kata ini. Tapi ketika Anda duduk juga Anda tidak bisa tahan lagi, maka dia minta Anda semakin rendah lagi. Pulang, tidur. Iya toh? Balik belakang tidur. Tidur supaya ini kepala ini tenang. Bangun tidur sesegar, soalnya berpikirlah tentang itu. Ini tips, ini kekuatan yang Tuhan beri bagi kita. Bagaimana kita kreatif mengelola emosi, mengelola masalah, sehingga masalah itu tidak tendes kita sampai kita seolah-olah semua mati. Dulu badan gemuk-gemuk, sekarang kurus-kurus. Saking kurusnya pedis, begitu. Kuasai hidupmu, kelola hatimu, kelola pikiranmu, karena itu kekuatanmu yang Tuhan taruh semenjak Anda ada di dalam rahim ibumu. Dan ketika Anda mampu mengelolanya itu, Anda sementara memenangkan dirimu. Bukan Anda dimenangkan orang lain. Jadi perumpamaan tentang uang mina ini sebenarnya ada di situ. Dia taruh di 10 orang toh. Kan dia mau jalan ini. Diterima gelar sebagai raja. Dia jalan, tapi dia tidak mau juga perjalanannya sia-sia. Tidak ada dikembangkan. Dia titipkan kepada 10 orang hambanya. Iya toh. Uang berapa? Berapa mina? 10 toh. Masing-masing orang ditaruh satu. Tapi dalam bacaan ini hanya sampai kepada orang yang ketiga. Dia tidak bercerita tentang yang 7 itu di mana, ya toh? Dia tidak tanya lagi. Bisa saja kalau sampai orang ketiga saja dia tidak kelola, yang 7 dong mungkin semua akan buang. Kan begitu? Bisa saja, kemungkinan itu bisa. Atau yang 7 itu sama dengan yang itu 3 tuh orang ketiga.
Tidak mengelola dirinya, tidak mengelola emosinya. Ini yang ketong bilang sepanjang potong perjalanan persis sama. Ada begitu banyak orang yang, ya contoh ya, kalau Anda terima bahasa bilang itu gemit diaspora dan ini, dong bikin apa itu, bangun ini di situ, dong taruh apa itu pisang-pisang. Kita yang sebenarnya hanya mendengarkan ketong bilang, oh betul, kan biasa ketemu model begitu tuh. Orang bilang apa, ketong son mengerti apa pun betul. Tahu dong bikin apa saya di situ. Nah, kalau son percaya lihat di media sosial. Orang muat status satu masuk bilang betul, ini manusia dong begini. Terlalu banyak. Mungkin sederhana saja. Saya yakin dan percaya. Pergeseran pendeta di sini juga jadi buah bibir. Mungkin. Orang bawa omong harba biru di luar sana bilang begini begitu. Pasti. Tapi kalau mau berkembang, mau tetap mendapatkan penghargaan seperti bangsawan ini, tinggalkan dulu masalah, jangan fokus ke situ. Pikir tentang apa yang Anda mau gapai. Bicara tentang pendidikan, kalau orang kasih bahasa bilang Anda tidak mampu, jangan pedulikan itu bahasa, jalan terus. Sarjana yang membuktikan bahwa Anda orang hebat. Habis sarjana Anda membuktikan bahwa saya bisa bekerja, meskipun bukan PNS, tapi saya menciptakan pekerjaan untuk diri saya sendiri supaya saya berdaya guna. Ada daya yang Tuhan kasih. Kalau mau jadi PNS, puji Tuhan. Tapi tidak, jangan bilang gini, kasihan ya Tuhan tidak berkati kita. Kenapa? Saya bukan PNS. Siapa bilang Tuhan tidak berkati? Kok memang pekerjaan yang layak nih hanya PNS, kan tidak toh? Gojek pun layak. Itu berharga, layani orang tengah malam, son bisa keluar beli makan, antar kasih makan, itu bukan menolong orang. Semua mati lapar nih. Tidak tahu bahwa dia antrian di sana. Maka mie gacor ada di sini karena di sana pesan terlalu setengah mati. Saya pernah antri hampir 2 jam. Mie apa? Gacoan. Ya, karena terlalu lama jadi gacor begitu. Begitu, ancur kita di situ. Saya sampai mengantuk, sampai tatok di tembok, saya bilang aduh ini berat. Ya kalau sudah dibuka di dekat sini ya makanlah. Yang penting ada uang toh. Begitu. Jadi mari Bapak Mama saudara-saudari, mari kita lihat hidup kita. Potensi itu harus dikembangkan. Jangan matikan potensi itu. Percaya bahwa Tuhan ada. Ingat, Anda tidak bisa sendiri kalau bukan Tuhan yang menuntun Anda. Anda mau hebat karena pun, mau bilang mau pasang kemampuan, mau bertahan dengan orang pembahasa, tanpa Tuhan Anda akan 5 menit saja, kemudian setelah dari 5 menit itu orang sudah jatuh di situ. Kenapa? Anda supipa pokok orang. Tapi ketika Tuhan yang menguasai Anda, 5 menit kok, 10 hari kok, berjam-jam kok, berbulan-bulan, Anda akan tetap kuat karena Tuhan menguasai Anda. Jadi cerita ini bilang setelah dia dilantik, dia tanya kembali kepada yang kelola itu, sampai mana dia pun pengelolaan, baru dia urus yang bikin masalah toh. Betul kok? Iya, dia urus di ayat yang terakhir, dia bilang saya selesaikan mereka. Bukan berarti juga kalau Anda masalah, ini bacaan bilang bunuh dong. Tidak. Bagaimana manajemen emosi untuk kemudian masalah itu jangan didahulukan untuk Anda selesaikan. Kalau di rumah Anda baru mau keluar rumah, mam tua marah-marah sepanjang hari, pekerja dulu supaya kualitas pekerjaan Anda teruji. Pulang baru urus, bilang mama, supuas. Marah dari tadi malam sampai saya di kantor juga masih marah. Apakah mama supuas? Kalau mam tua bilang saya belum puas, silakan kasih keluar lagi. Kami dengar begitu. Ataupun sebaliknya, bapak kalau pulang kantor dapat masalah di sana, mama dong bilang kami dengar, kami tahu bahwa lu masalah terlalu hebat di sana, nah lu sudah datang kasih kami masalah yang banyak-banyak juga. Itu biasa begitu. Tapi berdoa, kalau Anda tidak sanggup untuk menguasai diri Anda, berdoa kepada Tuhan kasih kemampuan, karena di dalam diri Anda Tuhan titipkan hal yang berharga. Ada akal, ada hati, ada kekuatan, ada hikmat, semua Tuhan kasih. Tinggal Anda yang mengelola. Kalau hari ini belum keluar, berdoa bilang Tuhan, mampukan saya untuk kasih keluar semua potensi dalam diri saya. Karena bicara tentang potensi ini, dalam sini bicara tentang hal yang baik, bukan hal buruk. Hal buruk itu hanya reaktif. Kita reaktif melihat sesuatu.
Kiranya kebenaran firman ini menguatkan kita, sehingga setia dan bertanggung jawab kembangkan potensi itu menjadi bagian kita. Biarlah waktu kita menjadi waktu yang berharga. Ketika kita dengar firman ini, tidak hanya pulang naik tidur, tapi merenungkan firman ini, sekiranya saya bisa bikin apa? Mulai dari yang terkecil, mengendalikan diri Anda. Dan kreatiflah dalam menyelesaikan persoalan hidup Anda. Tuhan memberkati. Amin.